Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan pagi kita hari ini 24 Juli berjudul Konvoi Kendaraan Bermotor Lintas Benua. Ayat intinya diambil dari Yesaya 62 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Berjalanlah, berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah jalan raya. Bersama saya, Pendeta Andre Daembani. Mari kita dengarkan penjelasannya. Setelah Perang Dunia Pertama, para pemimpin di Washington menjadi prihatin terhadap kondisi jalan negara. Mobil itu masih merupakan penemuan yang relatif baru. Jadi, sebagian besar perjalanan lintas benua bergantung pada beberapa jalur kereta api yang melintasi negara-negara bagian Amerika. Departemen Perang Amerika Serikat ingin tahu apakah jalan negara dapat menangani pergerakan unit angkatan darat melintasi negara dari ujung ke ujung. Sebagai ujian adalah konvoi kendaraan bermotor lintas benua. Sekitar 80 kendaraan militer dan 280 tentara melakukan perjalanan besar dari Washington DC ke California. Tanggal mulainya adalah 7 Juli tahun 1919. Seperti pasukan kavaleri masa lalu, para pengintai dari Angkatan Darat akan berkendara di depan konvoi untuk memeriksa kondisi yang terbentang di depan. Yang membedakan adalah mereka akan mengendarai motor Harley Davidson, bukan kuda. Konvoi melakukan perjalanan di atas jalan tanah, jalan setapak, jalur gunung yang berkelok-kelok, dan gurun pasir yang pasirnya bergeser secara kasar di sepanjang rute Interstate 80 saat ini. Banyak area yang hampir tidak bisa dilewati, dan para anggota Angkatan Darat tersebut seringkali harus mendorong atau menarik truk-truk besar di bawah panas matahari musim panas. Kendaraan sering mogok, terjebak di pasir isap dan lumpur, serta tenggelam saat jalan dan jembatan runtuh di bawahnya. Meskipun kesulitan, 62 hari setelah meninggalkan Washington DC, konvoi mencapai San Francisco. Mereka telah menempuh 5.232 km, rata-rata 93 km sehari, dengan kecepatan rata-rata dari 9,6 km per jam. Laporan resmi Departemen Perang menyimpulkan bahwa jalan yang ada di Amerika Serikat sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan lalu lintas saat itu. Salah satu perwira Angkatan Darat di konvoi itu adalah seorang letnan berusia 28 tahun bernama Kolonel Dwight D. Eisenhower, yang kemudian menceritakan bahwa jalan yang mereka lalui itu bervariasi dari rata-rata hingga tidak ada. Eisenhower tidak pernah melupakan pengalaman yang melelahkan itu. Dan salah satu hal terpenting yang dia lakukan setelah menjadi presiden adalah menciptakan sistem jalan raya antar negara bagian. Konstruksi dimulai pada tahun 1956 dan seluruh sistem jalan raya antar negara bagian tersebut sekarang memiliki total jarak sepanjang 75.377 km. Ini adalah sistem jalan raya terbesar di dunia dan proyek pekerjaan umum terbesar dalam sejarah. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tahukah saudara bahwa Alkitab berbicara tentang pasukan pekerja jalan raya yang akan melakukan pertemuan di hadapan Tuhan? Ada suara yang berseru-seru,
Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Sebagaimana dicatat dalam Yesaya 40 ayat 3. Tidak hanya Yohanes Pembaptis yang menggenapi nubuatan ini, tetapi kita juga dapat membantu membuat jalan lurus yang membimbing orang lain ke sorga. Doa kita hari ini. Bapa, terima kasih. Melalui renungan pagi ini, kami boleh belajar bagaimana seruan untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Juru Selamat dikumandangkan. Terima kasih, melalui renungan pagi ini kami diingatkan bahwa kami pun juga mempunyai tanggung jawab untuk membukakan jalan bagi setiap orang untuk datang dan mengenal akan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tolong kami hari ini Bapa, biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh dapat disanggupkan menghidupkan firman yang sudah kami dengarkan, agar kami boleh menjadikan hidup kami jalan bagi orang lain untuk datang kepada Tuhan menerima keselamatan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.